Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salam wa atamu taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa da'if lana al-ujur wa arkhil uyubina sutur wa adifina wa fi masyayikhina wa fi ahbabina wa fil muslimin as-sihah wal afiyah wa taufiq wa salamah wa surur wa ajil anna wa anhumul ghaib wal ghadab wa zulma wal muhlikatul ghurur wa khtim ajalana wa ajalhum bi dzikrik wa ru'yati tabassumi wajhin habibika sallallahu alaihi wasallam ya ghafur. Allahumma hdina wal muslimina li ahsanil akhlaq wa ajmalil adab wa awsa'il arzaq wa ahna'il 'aish wa atharil qulub wa akhlasil a'mal wa ablal ahwal la yahdi laha illa anta wasrif anna wa anhum sayyi'aha la yasrifu anna wa anhum sayyi'aha illa anta. Yang kita muliakan Ayahanda Habib Sulaiman Habib Rashid, Tuan Guru Haji Abdul Basir dan Habib Abdullah Bahsin dan habaib lainnya, alim ulama lainnya, tuan rumah, keluarga, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberkahi, dilindungi dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dimimpikan baginda Muhammad SAW. Jiwa kita seberataan muslimin wal muslimat. Puji syukur selalu kita aturkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala mempertemukan kita kembali pada waktu, tempat dan majelis yang serta bulan yang mulia ini, yaitu dalam rangka yaitu pembacaan apa yang kita baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala at-taharatu anil hadasain. Suci dari dua hadas ini masih syarat sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang adalah suci dari dua hadas. Al-isti'dadu lis-sholati bit-taharati wajibun. Bersiap untuk sembahyang dengan bersuci itu wajib. Sembahyang wajib, bersuci wajib. Bersuci itu adalah isti'dad. Maka dikatakan orang al-imdadu ala qadril isti'dad. Pertolongan atas kadar persiapan kita. Jadi kalau kita tiada persiapan, maka ya kalah artinya, tidak ada pertolongan. Persiapan adalah syarat bagi sembahyang. Persiapannya yaitu bersuci. Jadi ada mesti kamalul isti'dad, kesempurnaan persiapan. Ada persiapan zahir itu bersuci, taharah yaitu wudu atau tayamum dan mandi, juga ada persiapan batin kita. Fala yaqifu amamallahi illa mutatahhiran min hadatsil asghar wa anil hadatsil akbar. Tiadalah ia berhenti di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, kecuali dalam keadaan suci dari dua hadas asghar dan akbar. In wajaba 'alal ghuslu iftasala awwalan. Jika wajib kepadanya mandi, mandilah terlebih dahulu. Wa in wajaba 'alaihi wudu tatahhara. Jika wajib kepadanya wudu saja, bersucilah, berwudulah. Wa hamu minat taharatil hissiyyati taharatul ma'nawiyah. Lebih penting dari bersuci zahir, mandi dan wudu adalah bersuci makna, itu bersuci hati.
alai ayyufriga qalbahu, hendaklah ia melapangkan hati sebelum sembahyang, wa yutahhirahu min kulli khaslatin zamimah, mensucikan hati dari setiap perkara yang zamimah dicela. Wala yaliqu bil muslim, tidaklah seyogianya bagi seorang muslim ayyunazzifa badanahu wa yudannisa qalbah, bersihkan badannya tapi mengotori hatinya. Wa padahal hati mahallun nazaril qalbi, tempat pandangan Tuhan. Kita maklum bersama yaitu syarat sembahyang 16, di antaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka itulah yaitu sembahyang syariat. Pada syariat ada 15 syarat sah sembahyang, di antaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun pada yaitu thariqah, karena hobi saja pada mengungkap pada thariqah itu, yaitu bahwa suci juga daripada hadas kecil dan hadas besar, tapi bentuknya berbeda. Barangkali kita akan tercengang kalau mendengar penjelasan. Itu suci pada hadas kecil thariqah dan suci pada hadas besar thariqah. Sebagaimana kita sembahyang pada syariat diwajibkan atau disyaratkan di antara 15 syarat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Maka sembahyangnya para salikin juga, orang yang hendak bertemu Allah, hendak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, mesti yaitu sembahyang dengan thariqah, yaitu dalam hal ini suci dari hadas kecil yaitu maksiat zahir, dan suci dari hadas besar yaitu maksiat batin. Cukup panjang dibicarakan. Maksiat zahir contohnya, kita mencontohkan mata dan telinga, ya kita tapi melihat atau mendengar juga lah. Jadi mencontohkan pada ucapan. Kalau kita ahlus sholat, orang sembahyang, maka ucapan kita harus kita deteksi sejauh mana penyimpangan yang ada pada ucapan kita. Karena al-fuhsyu wal bazaa'ah fil kalam itu diantara maksiat zahir pada mulut, sebagaimana dalam Sulamut Taufiq karangan Habib Pak Husain bin Tahir Al-Qutbul Habib Husain bin Tahir Sulamut Taufiq, yaitu menjaga mulut daripada al-fuhsyu. Al-fuhsyu sebagaimana innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang mencegah dari fahsya dan munkar. Wa hiya al-fahsya, al-munkar maksiat. Al-fahsya min al-fuhsyi, sebenarnya pandir kita kasar itu al-fuhsyu, pandir kita ceroboh, vulgar, al-fuhsyu. Maka bagaimana mungkin kita yang berada di dalam hadrah ilahiyah, di mana alladzina hum fi sholatihim daimun, orang yang selalu berada di dalam sholatnya, berarti ayat itu daim fi fil hadrah, senantiasa berkalan dalam hadrah. Bukan hanya waktu sembahyang, tapi sembahyang dan di luar sembahyang itu sama. Perbedaannya hanya ada ikatan wajib dan tidak wajib istilahnya. Jadi mau di dalam sembahyang, yaitu antara takbir dan salam, maupun di luar sembahyang, tetap alladzina hum fi sholatihim daimun. Apa maksud berkekalan dalam sembahyang? Itu adaim fil hadrah, adaim qalbuhu fil hadrah, berkekalan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, bisakah terbayang terjadi seorang yang indahu syu'ur, dia memiliki perasaan
bahwa dia selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ia bisa berkata kasar kepada seorang makhluk. Al kasar itu ya al-fahsyu, al-fahish, al-fahsya. Al-fahsya ada perkataan, ada perbuatan. Itu sama saja. Jadi maka orang yang sembahyang itu yang ada imun berkekalan dalam sembahyangnya, dia mendeteksi kata-katanya itu sejauh mana tingkat kebenarannya atau kekeliruannya dalam konteks dia itu berhadapan dengan hadrah, berada di dalam hadrah rububiyah, hadrah ketuhanan. Ini penjelasan sembahyang pada thariqah, bagaimana dalam hakikat. Dan penggemar penjelasannya sedikit karena dia itu yaitu di atas daripada teori. Jadi jika kita hanya menteorikan itu, maka itu ya tidak indah. Menteorikan itu kita rada-rada paham, rada-rada tidak. Tapi ketika kita menggawinya, azim, suatu yang agung, di mana kita sembahyang itu memiliki yaitu 3 dimensi, syariah, wa thariqah, wa haqiqah. Sembahyang dalam syariat, sembahyang secara syariat, maksudnya sembahyang secara thariqah, sembahyang secara hakikat pada perbuatan sembahyang yang sama. Dan sembahyang apa? Sembahyang fardu. Maka jangankan kita sembahyang, dari berwudu pun kita tuh sudah menghadap Allah. Makanya berwudu sunat menghadap kiblat dan seterusnya. Dikatakan oleh guru kita itu Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus As-Samrawi Surabaya. Jadi bila hendak khusyuk, ini bab khusyuk ini menjelaskan dalam sembahyang, khusyuklah di dalam wudu. Nah, maka kita menjelaskan waktu di majelis Haji Taufik pada kitab Jamu'ul Fawaid, maka yaitu ketika kita berwudu itu sudah bergetar diri ini. Kenapa? Tidak usah rupanya kita bertemu Allah, tidak usah. Bertemu orang yang kita kagumi, bertemu orang yang kita cintai, apa yang Anda rasakan? Maka akan Anda merasa bahwa engkau mengawang-awang, engkau melayang. Jika Anda tidak seperti itu, maka berarti engkau bukan orang ahlu perasaan. Istilahnya dirimu raib, dirimu gaib dari sesuatu, yang hatimu hilang dari sesuatu di mana badanmu berada pada sesuatu yang lain. Jadi dalam wudu saja itu ada gemetar di situ. Gemetarnya kenapa? Contoh saja, tidak usah bertemu Allah, akan bertemu siapa yang engkau kagumi, engkau segani. Misalnya engkau segan kepada Abu Yasin Muhammad alaihi maliki, maka engkau akan bertemu dengan itu. Wah, luar biasa caranya. Jadi luar biasa dalam perasaan. Sekarang kita berwudu, dengan siapa engkau bertemu? Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak mungkin kita sepertinya berwudu di tempat situ WC, ya di situ kita bakami bahaya restu berwudu, makruh. Atau kita berwudu telanjang dan lain sebagainya. Itu dalam wudunya ahlu thariqah. Jadi maka berthariqah itu bukan berzikir yang sekian ratus ribu atau apa, itu hanya apa namanya, suplemen zikir itu agar kita menjadi ahlu zikir, agar mulut kita terbiasa zikir, agar hati kita terbiasa zikir. Zikru mansyurul wilayah. Jadi zikir itu suplemen. Ada ratib ini, ada hizib ini, ada khatam khawajakan kalau tarekat Naqsyabandiyah ada, dan lain-lain lah. Dan cukup banyak, beragam
wirid, zikir, hizib dan lain sebagainya, rotib, itu adalah suplemen. Suplemen bukan hakikat istilahnya. Suplemen untuk menyegarkan rohani kita, untuk membiasakan lidah kita dalam berzikir, untuk membiasakan badan ini terbiasa bersama ahlu zikir. Nah, jemaah sekalian, rahimahullah. Maka lebih daripada itu adalah, yaitu yang sebenarnya itu ahlu thariqah, kisah ahlu thariqah itu adanya mengagungkan orang yang akan ia temui. Orang banyak bertemu Nabi pada zaman hidup beliau tapi tidak mengagungkan, maka tidak beriman. Ada orang bertemu salah seorang sahabat Abu Umamah di Kuba. Seorang itu datang dari jauh dari Bahrain. Ketika bertemu Abu Umamah di Kuba, Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu dari mana? Dari Bahrain. Bahrain atau apa ya? Lupa juga. Sampean siapa? Aku Abu Umamah. Dari Bahrain ke sini ngapain? Mau ketemu Muhammad. Subhanallah. Barusan kami pulang dari menguburkannya sallallahu alaihi wasallam. Hah? Air mata tumpah. Begitu, artinya jauh sekali manunti, bahasa kita manunti hendak bertemu, tapi baru 3 hari Nabi itu dikuburkan sebenarnya. Baru saja kami memakamkan beliau. Masya Allah. Banyak contoh seperti itu. Berapa banyak daripada orang yang berjalan jauh. Ada kisah Taqiyuddin As-Subki ya, dari Mesir hendak ke Damaskus, ke Syam, hendak ke tempat Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah wafat. Ngapain? Ia hanya ingin menginjak tempat di mana Imam Nawawi mengarang kitab. Maka beliau menyewa kendaraan unta atau kuda ya. Jadi sama orang yang membawanya. Jadi di jalan mereka yang membawa unta Imam Subki ini berdebat dengan seorang tentang apa ya. Maka ia mengatakan, aku mendengar Imam Nawawi memfatwakannya seperti ini. Maka terteguh Imam As-Subki itu. Beliau menanya, apakah benar bahwa engkau mendengar fatwa itu dari Imam Nawawi? Iya, aku hadir, aku mendengar. Maka beliau memuliakan orang itu. Imam Taqiyuddin As-Subki, imam jalil, seorang imam yang dikenal sebenarnya bagaimana keagungannya. Tapi bagaimana beliau menghormati seseorang yang pernah bertemu Imam Nawawi 1-2 kali barangkali dan mendengar langsung daripada fatwanya Imam Nawawi, dan Imam Nawawi orang yang ingin ia cari ke kampungnya, ke rumahnya di mana Imam Nawawi, ia hendak masuk ke di mana Imam Nawawi mengarang kitab di situ. Masya Allah. Itu memang orang yang seperti itulah, ini hanya cerita. Maka bayangkan kita berwudu, kita hendak bertemu siapa? Nah, maka pantas saja inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu. Karena dari apa kita memulai proses sembahyang itu atau sholat itu dari wudu istilahnya, bukan dari istinya ya, dari wudu. Nah, bersih ini dulu sebagainya. Untuk apa? Bertemu siapa? Bertemu orang besar. Ibaratnya kita akan berdiri
akan bersujud, akan berruku, bersimpuh hadapannya. Karena itu sembahyang adalah sesuatu yang paling manis. Padahal ngapain? Serunya apa sembahyang itu? Tapi istilahnya serunya apa sembahyang itu? Nggak ada. Nggak ada hiburannya di sembahyang itu secara zahir. Berbeda dengan sembahyang agama lain, ada nyanyiannya, musiknya, gemelannya. Sembahyang itu ngapain? Ya gitu aja istilahnya. Tetapi itu adalah suatu hiburan terasyik bagi orang tertentu yang tak dirasakan oleh kebanyakan orang yang tidak mungkin memahaminya secara teori ya, tapi tidak merasakan akan rasanya, tidak merasakan akan rasanya. Kenapa sembahyang itu menjadi hiburan terasyik? Karena maqam at-ta'zim, maqam di mana kita mengagungkan dengan siapa kita akan bertemu, itu dari wudhu. Murid yang banyak atau guru yang banyak, ilmu yang banyak atau apa saja itu tidak penting. Yang penting adalah kaifa ada buka indal wuquf amami rabbik. Bagaimana adabmu ketika engkau berada di hadapan Allah? Bahwa engkau hafal Quran tidak penting, hafal 1 juta hadis tidak penting, bahwa engkau bertitel apa, beramal apa, bahwa engkau seorang mujahid pejuang siang malam tidak penting. Tapi yang paling penting adalah kaifa adabuka inda wuquf baina rabbik. Bagaimana adabnya engkau bainak wa baina rabbik, antara engkau dan antara Tuhanmu ketika engkau berada di hadapan Allah. Boleh kita berjubah dan berimamah besar sekalipun, silahkan, monggo. Boleh kita berbicara, berceramah yang membuat semua orang menangis, silahkan. Boleh kita menghafal semua kitab, silahkan. Tapi yang penting dari semua itu adalah kaifa adabuka ma'a rabbik indal wuquf baina yadayhi. Bagaimana adabmu ketika engkau berada di hadapan Gusti Allah, di hadapan Allah, hanya antaramu dan antara Allah. Masyu'ur alladzi fih, mat-ta'zim alladzi fih. Perasaan apa yang ada saat itu? Yang ada saat itu. Pengagungan apa yang ada saat itu? Kalau kita bertemu orang yang paling kita kagumi, paling kita sayangi, paling kita cintai, wih, apalagi kalau cewek, cermin itu tidak kelar 1 jam. Sekarang kita berwudu, wajah kita apa? Anukan air, siramkan air, tapi hati kita ke tempat yang lain. Hati kita gaib, hati kita ke tempat. Hadza huwa amalul wilayah, ini amalan kewalian. Kalau az-zikru wa mansyurul wilayah, zikir adalah permadani kewalian. Fat ta'zim fal adab baina fil wuquf baina yadayillah. Adab, perasaan apa yang ada, adab ta'zim apa yang ada di hatimu ketika engkau hanya antara engkau dan antara Allah, apa yang dilakukan. Pakaiannya tidak penting. Wah, dalam targhib wa tarhib adalah Nabi SAW kana yusalli mutlaqal azrar, adalah Nabi sembahyang baju harus khimar. Ada kayak kita rapi sembahyang, tapi hatinya tidak ada sama sekali. Rapi kita sembahyang, bagus, pulang kayak keteraan atau baju tapi harap jutaan, hatinya nggak ada, hatinya nggak ada. Nah, aja mas kalian, rahimahullah. Jadi sesuatu apapun tidak penting. Yang penting adalah kaifa adabuka ma'a rabbika indal wuquf baina yadayhi. Bagaimana adabnya engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau berdiri
bersimpuh, bersujud di hadapan Allah. Hanya antara kau dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak masalah sebaliknya engkau dikatain orang gila kah, orang apakah, tidak masalah. Itu tidak urusan. Yang penting antaramu dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu taharah anil hadatsain al-asgharu wal akbaru fi as-salat at-tariqah, sembahyang tariqah. Jadi sembahyang syariat bahwa suci daripada hadas kecil besarnya mandi atau berwudu atau mandi, dan suci dari hadas kecil pada tariqah itu maksiat zahir. Dan maksiat zahir tadi contohnya adalah tajam di dalam berbicara. Tajam di dalam berbicara menyinggung perasaan orang lain. Itu al-fuhsyu wal bid'ah minan nifaq. Dari suatu hadis. Maka orang yang sembahyang itu tanha anil fahsya. Fahsya minal fuhsyi. Itu kata-kata ini irit kata-kata. Kalau juga dia berkata-kata santun, sopan, maka kita harus koreksi diri kita. Apakah kita ini orang yang berkekalan di dalam sholatnya, alladzina hum fi sholatihim daimun? Apakah kita ini as-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Apakah sembahyang kita ini diterima di hadrat Allah Subhanahu wa taala? Cirinya kata-kata apa yang keluar dari lidah kita. Apabila kata-kata yang keluar dari lidah kita ini sumpah, serapah, kata-kata yang tajam, kata-kata yang kasar, berarti selama ini kita jauh dari hadrah. Karena bagaimana kita bisa berada dalam hadrah daimumiyah, fi sholatihim daimun, berkekalan di hadrat Allah, bisa kita berhadapan dengan seorang raja yang agung, tapi mulut kita ini tidak terdeteksi apa yang kita katakan, kalimat apa yang nyelekit yang kita ucapkan. Oh, kita ini sedang berada di mana? Kita ini sedang berada di mana? Bisa berkata-kata porno, berkata-kata ceroboh, bisa berkata-kata yang nyelekit itu tadi, yang kasar. Berarti kita itu sedang berada di mana? Berarti kita itu jauh daripada hadrah. Berarti selama ini sembahyang itu tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ciri sembahyang diterima itu kata-katanya santun, ramah. Boleh orang salah, tapi apakah kita ketika berhadapan dengan seorang raja, kita masih waqif baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah, melihat ada istri kita, bini kita berbuat salah langsung mama yang misalnya? Berarti kita tuh di hadapan mana kita berada? Kita melupakan al-wuquf baina yadayih, berdiri di hadapan Allah yang memantau diri kita, diperhatikannya diri kita, memamai bini, memamai ini, memamai itu, contohnya ibaratnya. Maka ketika kita kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini kasar, maka tuh berarti kita berada di hutan rimba belantara, sama sekali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika kita merasa kita berada di hadapan Allah, alladzina hum fi sholatihim daimun, tidak mungkin seperti itu. Itu hadas asghar pada tariqah, maksiat zahir. Itu aja 10-an tahun kita membereskan diri kita. Hadas akbar pada tariqah, yaitu daripada ujub, daripada riya dan sebagainya. Kemudian suci dari hadas asghar dan akbar pada hakikat.
yaitu bahwa zahirnya kita hadas asghar, zahir bersama makhluk, maka bersama makhluk pada zahir. Hadas akbar adalah bersama makhluk pada batin. Nah, bersama makhluk pada zahir ini itu apa? Hadas asghar pada hakikat. Nah, mau kita ini lalai, ada ingat lagi. Nah, ini penjelasannya sulit. Kemudian hadas akbar pada hakikat itu hati kita bersama makhluk, sama yang lain. Daripada sulit dijelaskan, lebih baik kita bercerita suatu cerita di dalam kitab sini juga masalah istisqa. Kisah yang bagus sekali disimak, yaitu pada zaman Imam Abdullah Ibnul Mubarak, halaman 187. Latifatun artinya saja adalah Imam Abdullah Ibnul Mubarak di antara penghulu para tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in, penghulu dari generasi ketiga sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Abdullah bin Mubarak, hampir tak ada orang yang tidak kenal beliau kalau orang tak tuju ilmu agama. Adalah beliau berhaji 1 tahun, tapi tahun kainanya berjihad, kada berhaji. Tahun kainnya berhaji, dan itu dari Khurasan, bukan negeri yang dekat. Khurasannya di Iran sebelah Uzbekistan. Suatu hari Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak hadir akan istisqa di Baghdad. Karena dahulu itu perjalanan jauh-jauh dan perjalanannya manual, artinya kada pesawat, dan turun naik gunung atau gurun. Jadi suatu hari Imam Abdullah bin Mubarak menghadiri suatu istisqa, mungkin sembahyang istisqa di Baghdad. Dekat daripada beliau seorang budak asmaru nahif. Asmaru ini coklat macam kita. Asmaru ini mungkin bahasa kitanya hirang lah. Hirang di tengah orang-orang putih, ya asmaru itu. Nahib kurus. Imam Ibnu Mubarak berkata, aku dengar dia berdoa, doanya unik. Allahumma ya Allah, inna abidaka, bahwasanya hamba-hambamu, kharaju keluar ilaika kepadamu ke tanah lapang ini, yastasqun minta hujan, wa yatlubuna minkal ghaus, dan meminta mereka daripada engkau pertolongan. Kalau gais hujan, ghaus pertolongan. Allahumma ya Allah, bihubbi kalik, dengan cintanya engkau kepadaku. Wah, ini nah ajaib nih. Bukan cintanya kau kepadamu, dengan cintanya kau kepadaku, illa ma saqaitahum, harus engkau hujani mereka, as-sa'ah, as-sa'ah, saat ini juga. Qala, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, fa idza bis-suhubi talat, tiba-tiba awan datang, wa idza bil amtari tahaqqala, tiba-tiba hujan deras. Itu tadi aja. Orang istisqa ya, kada hujan-hujan. Ini sekali aja. Ya Allah, dengan cintanya engkau kepadaku, hujani kami wahini juga. Hujan langsung. Aku aja Abdul Mubarak heran.
kupandengi orang itu, kuperhatikan ini rijalut taqwa wassalah, pasti orang soleh, orang bertakwa. Dan jadilah aku memandanginya dan aku berjalan di belakangnya sekira-kira inya kada sadar kada mengetahuiku, hingga sampai ia ke suatu rumah salah satu orang sufi lah. Masuknya ke situ, maka aku tahu, oh di situ rumahnya. Sakalinya itu salah satu budak yang ada di rumah itu, bukan ampun rumahnya itu, jadi salah satu budak. Pokoknya aku tahu dari rumahnya. Isuk ya kena aku bahasa. Isuk hari ku datangi jaku nih kena kutu kari. Karena waktu masih panjang, wah ini kada pas belum. Tahunya pada aku membuntuti. Maka manakala besok hari ku datangi ke rumah orang sugitu, lalu jaku aku hendak menukar seorang budak dari budakku. Maka adalah ia menawarkan kepadaku satu persatu sampai 40 tawarakannya. Kadedenang ku maksud. Lalu ujarnya, ikam ini napa yo nah hendak ku tawari udah nang gegeh budaknya kadedenang maunya. Lalu jaku ada lagi, kalau ada lagi nang belum pian tawarakan, kada ada lagi aja kecuali nang uyuh orangnya dhaif nih, harga ya pun berbaya berharga, laisa bisyai. Itu barang mana kau nak melihat ditampayakan, itu dah orangnya sekalinya. Nah ini jel ku nang ku maksud nih, berapa harganya? Aja amro basit barang aja artinya. Basit ini barang aja berarti harganya nih lah. Semua stolahna ala saman dafa'atu lahu, pokoknya cocok harga kubayari, kau ambillah dia serta kau. Wa akhadtu ulatifu bil kalam, ku pandiri bagaimana ujarku, aku nih budak atau tuan. Napa jadi macam itu? Kau menukariku nih, aku nih budak, kau tuan. Maka ini seorang ulama besar, ngarannya Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Ini ulama besar itu, bukan sembarang. Pengarang kitab Az-Zuhud, masyhur beliau itu mengarang kitab Az-Zuhud, karangan Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Lalu ujar Abdullah bin Mubarak nih, aku melihat darimu yang menyebabkan kau berucap macam tadi, akulah budak dan engkau tuan. Ujarnya, apa yang engkau lihat? Lalu aku jawab, aku mendengar engkau semalam di istisqa, engkau berdoa hingga dihujani rana ya, mandem ya, si budak tadilah, hingga kami lewat di suatu masjid. Maka wajarnya, izinkan ulun nih wahai tuanku sembahyang 2 rakaat di masjid ini. Ayah. Masuklah ini, aku masuk juga. Jadinya sembahyang 2 rakaat. Aku main teh juga uyan. Mungkin sembahyang aja kalau sini sambil melihat kan. Pertanyaannya, dari mana Ibnu Mubarak dapat duit penuh karya itu juga? Maka kan kita Zuhud ini sesud mungkin murah, kalau lah murah kan, jadi kawajim bayar. Sudah salam dari sembahyangnya, aku dengar dia berdoa, wahai Tuhanku, rahasia antaraku dan antara engkau telah terbuka, maka wafatkanlah aku kepadamu. Makanya menuturkan dengan 2 kalimat syahadat, berbaring menghadap arah kiblat dan tercabutlah rohnya. Itulah kisah, itu seorang budak kurus di zaman Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Apa yang diambil daripada kisah ini? Kalimatnya adalah bihubbika li illa ma saqaitahu sa'ata. Dengan cintanya engkau kepadaku. Nah ini ngalih sudah. Itu Habib Rashid ya awal menjelaskan.
الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.